Shalom Bapak Ibu Saudara, pesan ini dari Bapak Pendeta Samuel Pasaribu. Selamat mendengarkan. Tema, Suam Kuku. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 20 merupakan bagian dari 7 surat yang disampaikan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil dalam kitab Wahyu. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia, sebuah komunitas Kristen yang berada di salah satu kota terkaya di Kekaisaran Romawi pada masa itu. Namun, terlepas dari kemakmuran ekonomi yang mereka nikmati, Kristus menegur mereka karena kondisi spiritual mereka yang suam kuku dan penuh dengan ilusi kekayaan rohani. Teguran terhadap jemaat Laodikia, ayat 15 sampai ayat 17. Yesus mengkritik jemaat Laodikia karena mereka tidak panas dan tidak dingin, melainkan suam kuku. Kristus menggunakan metafora ini untuk menyoroti ketidakefektifan spiritual jemaat Laodikia. Mereka tidak menunjukkan semangat maupun ketegasan iman, tetapi hidup dalam keadaan kompromi yang akan membuat mereka dimuntahkan, tidak dikenal oleh Tuhan. Suam kuku adalah sebuah ungkapan bahasa Indonesia yang secara harfiah berarti hangat, tidak panas dan tidak dingin, seperti suhu air yang tidak jelas atau tidak menentukan. Makna harfiah, air yang suam kuku adalah air yang tidak cukup panas untuk menyegarkan atau membersihkan secara maksimal, dan tidak cukup dingin untuk menyegarkan. Jadi, suhu ini dianggap tidak berguna dalam konteks tertentu. Makna kiasan, rohani dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, Yesus menegur jemaat Laodikia, karena engkau suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam kuku menggambarkan keadaan rohani yang tidak berkomitmen, tidak bergairah, tidak sungguh-sungguh dalam iman. Jemaat Laodikia berada dalam zona nyaman yang membahayakan, merasa cukup secara materi, tetapi sebenarnya miskin secara rohani. Lebih lanjut, jemaat Laodikia merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa, mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kemakmuran materi. Namun, dalam perspektif ilahi, mereka sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini mengindikasikan ketimpangan antara persepsi manusiawi dan realitas spiritual. Kekayaan material tidak sebanding dengan kekayaan rohani, dan kebergantungan pada hal-hal duniawi dapat menipu seseorang untuk berpikir bahwa mereka baik-baik saja secara rohani, padahal mereka sebenarnya dalam kondisi menyedihkan. Kristus menegur dan menghajar mereka bukan karena kebencian, tetapi karena kasih-Nya yang ingin melihat mereka bertobat dan kembali kepadanya. Panggilan Kristus, aku berdiri di muka pintu, ayat 20. Gambaran Kristus yang berdiri di depan pintu dan mengetuk merupakan simbol kesabaran dan undangan ilahi. Beberapa interpretasi kunci dari ayat ini adalah, panggilan untuk jemaat, ini adalah undangan bagi jemaat Laodikia untuk membuka hati mereka kembali kepada Kristus dan mengalami persekutuan yang sejati. Panggilan individu, ayat ini sering digunakan dalam konteks evangelistik, memberitakan Injil, mengacu pada undangan Kristus kepada setiap individu untuk menerima Dia dalam kehidupan mereka. Gambaran perjamuan, frasa "aku makan bersama-sama dengan Dia", mencerminkan konsep keintiman dan persekutuan erat dalam budaya Yahudi dan Timur Tengah. Ini menandakan bahwa keselamatan bukan hanya soal doktrin, tetapi juga tentang relasi dengan Kristus, hubungan serius dengan Dia. Wahyu pasal 3 ayat 14-20 memberikan pelajaran mendalam tentang bahaya kepuasan diri secara spiritual dan ketergantungan pada kekayaan duniawi. Yesus, sebagai hakim yang setia dan benar, menyingkapkan kondisi rohani jemaat Laodikia yang penuh ilusi dan memanggil mereka untuk bertobat. Pesan ini tetap relevan bagi gereja masa kini, terutama di tengah era kemakmuran yang dapat menumpulkan kepekaan rohani. Tantangannya adalah untuk tetap memiliki semangat iman yang murni, berfokus pada kekayaan rohani yang sejati, dan menjaga hubungan yang erat dengan Kristus. Suam kuku dalam mencintai Tuhan, peringatan serius dari Yesus. Ketika seseorang mencintai Tuhan dengan suam kuku, itu berarti ia tidak sungguh-sungguh dalam mengikut dan melayani Tuhan. Tidak dingin, tetapi juga tidak panas.
Tidak menolak Tuhan, tetapi juga tidak hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Yesus menyebut keadaan ini sebagai keadaan berbahaya. Bahkan ia berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, "Karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ini bukan gertakan atau ancaman kosong. Ini adalah peringatan yang sangat serius. Jika seseorang tidak serius mencintai Tuhan, maka ia terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mencari orang yang hanya menjalani agama sebagai rutinitas, tetapi orang yang benar-benar mengasihinya. Dalam dinamika kehidupan rohani, terdapat kecenderungan bagi sebagian individu untuk menjalani kekristenan sebagai bagian dari kebiasaan semata. Mengikuti ibadah, menyanyi, atau berdoa sering kali dilakukan bukan karena dorongan kasih kepada Tuhan, melainkan karena tuntutan budaya atau rutinitas pribadi. Namun, dalam terang ajaran Kristus, Tuhan tidak menghendaki bentuk ibadah yang mekanis atau sekedar liturgika dalam sebuah ibadah. Ia rindu agar umatnya memberikan hati yang penuh kerinduan dan kasih dalam setiap aspek kehidupan rohani. Kasih yang sejati kepada Tuhan akan tercermin dalam tindakan nyata. Hal ini meliputi hidup dalam kejujuran, kepedulian terhadap sesama, kesetiaan membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta komitmen untuk mengalami pembaruan hidup secara terus-menerus. Iman yang otentik tidak berhenti pada pengakuan verbal, melainkan diwujudkan melalui karakter dan perilaku yang mencerminkan kasih Kristus. Salah satu bahaya dalam kehidupan rohani adalah ketika seseorang merasa sudah cukup baik secara spiritual, padahal tidak lagi mengalami pertumbuhan iman. Kepuasan diri ini menjadi bentuk ketertinggalan rohani yang berisiko menumpulkan kepekaan terhadap suara Tuhan. Kekristenan bukanlah status yang statis tidak mengalami pertumbuhan, melainkan relasi dinamis yang menuntut pertumbuhan yang berkelanjutan, baik dalam pengenalan akan Tuhan maupun dalam kedalaman hubungan pribadi dengannya. Tuhan tidak menginginkan umatnya yang menjalani kehidupan rohani secara pasif atau setengah hati. Ia memanggil setiap orang percaya untuk menghidupi iman dengan kesungguhan, integritas, dan pertumbuhan yang konsisten. Oleh karena itu, setiap orang Kristen diajak untuk merefleksikan motivasi terdalam dalam beribadah dan berelasi dengan Tuhan, agar tidak terjebak dalam rutinitas rohani yang hampa, melainkan menjalani kehidupan iman yang hidup, berkualitas, dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 20 bukan hanya sebuah teguran, tetapi juga sebuah undangan untuk mengalami pembaruan rohani dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus. Suam-suam kuku adalah sikap yang sangat ditentang oleh Tuhan. Kasih karunia Bapa di surga senantiasa menyertai kita. Amin.